Halo Lemet, kali ini kita coba bahas uji homogenitas dalam pembuatan bahan uji profisiensi. Sebelum bahan uji banding didistribusikan kepada lab peserta, ini untuk menjamin bahan uji yang diterima di lab peserta telah homogen. Bahan uji banding dapat dibandingkan antar lab peserta, memastikan bahan uji banding tidak mengalami perubahan signifikan selama pelaksanaan uji banding berlangsung. Penilaian homogenitas dilakukan setelah bahan uji banding dikemas dalam bentuk akhir, namun sebelum didistribusikan kepada peserta. Prosedur uji homogenitas yang dilakukan harus didokumentasikan. Kita coba lihat, ketika larutan tersebut sekitar 2 liter, maka kita bisa homogenkan dengan magnetic stirrer atau dengan mechanical stirrer. Bahan uji banding ini dihomogenkan. Tapi ketika ini kita memiliki larutan sekitar 10 liter sampai dengan 20 liter, maka peralatan homogenitas ini berbeda. Harus punya peralatan sebagaimana gambar di samping ini. Bahan uji banding dimasukkan ke dalam wadah dan diambil secara acak. Saat kita memiliki larutan IRM, in-house reference material, diencerkan. Seperti tadi saya sampaikan, 10 sampai 20 liter, maka dimungkinkan sekitar 1 hari dengan alat tersebut. Setelah itu, larutan 10 atau 20 liter ini dilakukan pengemasan dalam botol-botol yang kecil. Katakan satu botol ini 100 ml. Kita masukkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor ke N. Kemudian kita harus ambil, katakan botol tersebut ada 100. Kita ambil 10 botol. Dan diambilnya harus acak. Kemudian dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini jika SS lebih kecil atau sama dengan 0,3 tau, di mana tau sama dengan 0,02 C pangkat 0,8495. SS adalah SD antar sampel bahan uji banding. Saat kita mengukur 10 wadah untuk uji homogenitas, maka 90 wadah yang lain ini bahan uji siap didistribusi ke peserta uji banding ketika hasil uji homogenitasnya cukup baik. Tahapan uji homogenitas: 1. Hitung jumlah total botol yang telah berisi bahan uji banding dan beri nomor urut berdasarkan urutan pengisian. Tentukan jumlah botol yang berisi bahan uji untuk uji homogenitas sebagaimana tabel di bawah ini. Jumlah bahan uji banding kurang dari 9. Jumlah bahan uji homogenitas tidak diperlukan. Ketika jumlah bahan uji banding 10 sampai 19, maka jumlah bahan uji homogenitas 3. 20 sampai 39, 4. 45 sampai 59 adalah 5. 60 sampai 79 adalah 7. 80 sampai 99 adalah 8. Dan 100 atau lebih, ini jumlah bahan uji homogenitasnya 10. Pilih sejumlah bahan uji banding secara acak yang dapat menggunakan random number generators yang telah tersedia secara online. Lakukan pengujian secara duplo terhadap masing-masing botol yang telah terpilih.
evaluasi uji homogenitas secara statistik. Ini merupakan contoh bagaimana uji homogenitas dilakukan. Botol yang diambil secara acak itu ternyata nomornya 6, 20, 35, 49, 62, 69, 77, 83, 91, dan 98. Masing-masing botol tersebut dilakukan pengujian simplo dan duplo. Ini dalam nomor botol 6, simplo pengujiannya menghasilkan 1,006 dan duplonya 1,017. Kita hitung rata-ratanya 1,0115. Kita lihat rentangnya 0,011 dan rentang kuadrat 0,000121. Semua botol ini dilakukan hal yang sama, simplo duplo. Kemudian kita lihat hasilnya. Rata-rata hasil dari botol nomor 6 dan nomor 98 atau 10 botol tersebut, rata-ratanya adalah 0,9989. Simpangan baku keseluruhan data yaitu SX ini 0,0131, di mana XX sebagaimana rumus di samping saya ini. Jumlah rentang dalam bahan uji ini adalah rentang kuadratnya. Kita lihat jumlahnya 0,0065. Dan simpangan baku dalam bahan uji SW 0,0180. Di mana SW sebagaimana rumus di samping saya ini. Kemudian kita hitung SS. Akar dari SX kuadrat dikurangi SW kuadrat dibagi 2. Kita masukkan. SS sama dengan akar dari 0,0131 kuadrat dikurangi 0,0180 kuadrat dibagi 2 sama dengan 0,018. Dan toh 0,02 kalikan C pangkat 0,8495 sama dengan 0,160. Sehubungan dengan SS lebih kecil dari 0,3 to atau 0,018 lebih kecil dari 0,3 kalikan 0,16 sama dengan 0,018 lebih kecil sama dengan 0,048, maka larutan bahan uji banding adalah homogen. Dengan demikian, larutan ini kita simpan, kita uji dulu stabilitasnya. Kalau uji stabilitas ini memenuhi, maka bahan uji prosensi tersebut boleh didistribusikan kepada lab peserta. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih.